Oke, teman-teman, di sesi live trade tanggal 15 Februari kemarin ada satu pilihan OP yang belum tereksekusi, yaitu di XTI USD, dan kondisi akun waktu itu masih floating naik, ya. Nah, seperti sudah saya gambarkan, ini adalah gambar yang kemarin kita buat. Kebetulan pada jam 11 itu kita sudah clear posisi karena total OP kita sudah profit. Nah, ini gambar ini adalah lanjutan dari live trade tanggal 15 Februari 2024 yang mana semua mapping price sudah kita bikin. Nah, ini tidak saya otak-atik. Jadi pada waktu itu saya masih punya posisi di sini, sel 1, terus ini sel 2, dalam konteks rule secara melawan arah, harusnya di sini saya langsung OP buy. Seperti materi yang sudah kita bahas di kajian siluet matrix pola V. Karena total OP-an kemarin sudah profit, dan kebetulan jam 11 itu kita close Zoom, maka pada saat offline, area step line ini yang saya jadikan dasar OP, melanjutkan sesi live trade yang tanggal 15. Jadi di teknik siluet matrix kita punya kaidah dua. Yang pertama ini lawan arah jadi buy dan otomatis langsung BEP plus profit. Seandainya buy, take profitnya juga sudah jelas. Anda mau BEP profit boleh di close atau memanjangkan take profit itu di step line angka zero bank. Seolah-olah di sini kita sudah dikasih tahu begitu buy lawan arah kita atau Anda masih sell 1, 2, 3, ini untuk dasar OP sell yang ketiga, jika memang Anda stylenya ingin sell 1, 2, 3, atau di sini untuk close posisi jika tadi di sini Anda lawan arah buy. Dan area-area yang sudah kita petakan itu ternyata seolah-olah memberitahu batasan tertinggi untuk kita melakukan eksekusi dalam hal mem-BEP-kan atau mengembalikan rugi jika posisi kita sel 1, 2 dan di sini ada sel 3. Atau memanjangkan take profit di sini untuk close posisi buy lalu ganti OP sell. Nah, ada hal yang ingin saya tegaskan berkaitan dengan kok pilihannya sel 1, 2, 3. Kan kalau itu namanya ke floating, Om. Pada waktu Anda paham mengembalikan kerugian, faktor floating sudah tidak jadi soal. Oh, paling nanti di sana saya bisa memaksimalkan lawan arah. Oh, nanti di sana kodifikasi sinyal matriks, misalkan, kok memang sel kita tidak valid, lawan arahnya jelas. Walaupun di sini kita aslinya sudah bisa lawan arah, jadi buy. Dalam rule siluet matrix, aslinya di sini kita sudah buy. Maka pemahaman untuk memahami area TP, area lawan arah, atau Anda merasa, wah, saya kalau lawan arah lagi kumpulan RT, maka saya mending pilih pending sel 1, 2, 3 saja. Style trader yang menggunakan rule sel 1, 2, 3 itu tidak jadi soal. Karena rule mengembalikan kerugian nanti-nantinya ini sudah dikuasai. Maka kalau kita bicara trading, ini untuk teman-teman trader-trader yang memang
mencintai trading untuk nanti penghasilan tambahan, usaha sampingan, atau mungkin full time trader, mindset untuk mencari teknik yang profitable itu harus ditambah. Jadi di dunia trading itu berbeda dengan bisnis konvensional. Kalau kita di bisnis konvensional, Anda boleh cari teknik yang profitable, tok. Karena open posisi Anda itu cuma satu arah. Sell tempe, sell HP, sell bahan kelontong. OP Anda di posisinya cuma sell, jual kelontong, jual tempe goreng, jual tahu goreng, jual HP, sell saja. Maka bagaimana trik untuk memaksimalkan profit dan sebagainya seolah-olah menjadi dasar utama para ahli ekonom merumuskan cara-cara entah marketing, entah promo, entah memaksimalkan penjualan dan sebagainya. Tapi di dunia trading itu berlawanan. Kalau Anda ingin profit, itu syarat wajibnya Anda harus merugikan trader lain. Itu syarat wajib. Jadi hakikat profit itu bukan sell Anda terjun, buy Anda terbang, itu bukan. Kalau Anda bisa mengalahkan yang OP buy. Sell terjun, yang nge-buy wajib dikalahkan. Wajib dibikin rugi. Nah, ini konteks keilmuan trading, kadang dari sisi bisnis konvensional mindsetnya dimasukkan, ini sangat tidak sesuai. Jadi kalau bisnis konvensional Anda mungkin hanya mencari teknik yang profitable, bagaimana penjualan, bagaimana sell Anda itu bisa diminati banyak orang, dan di satu sisi tidak ada yang dirugikan. Tapi di dunia trading untuk mencari profit, wah, Anda harus gebuk-gebukan. Maka diperlukan teknik tambahan. Yang pertama, profitable. Teknik yang kedua, juga harus ada teknik cara balikin rugi. Yang di dunia konvensional, itu persentase kurikulumnya, entah di universitas kayak, entah di strata yang lebih tinggi, itu sangat jarang dibahas. Dan mindset konvensional masih saja dimasukkan di dunia trading. Kalau Anda jual tempe sel, yang beli senang, nggak dirugikan. Oh, saya ingin makan siang pakai sambal bawang, kasih tempe. Anda jual, Anda beli, itu sama-sama untung. Seolah-olah terjadi perpaduan satu sisi OP saja. Tapi kalau di dunia trading, Anda sell, ya Anda harus nyegati orang-orang yang nge-buy. Kalau bahasanya kasar itu, nanti gue mau sell, lo nggak boleh nge-buy. Kalau lo nge-buy, gue bacok. Nah, itu bahasa premanismenya seperti itu. Pokoknya salah satu posisi, entah teman Anda, entah trader lain, itu harus wajib rugi. Nah, akumulasi seluruh dunia, antara kekuatan buyer dan seller, lalu kita petakan dengan indikator. Oh, ini saatnya sell, yang nge-buy sudah capek, makanya kalau digebuk, nurut. Oh, ini saatnya sell, yang nge-buy sudah kenyang. Makanya di sell turun, seolah-olah bobot kuantitas OP sell jadi lebih berat. Kalau semuanya pada senang, market hang. Jadi kayak Om Sangut ini, suatu saat Om Sangut ngajari trading ya, sama orang yang mau belajar trading. Jangan sampai Om Sangut ngajarinya sama dua orang. Yang satu orang Solo, yang satu orang Jogja. Itu market nanti hang Om Sangut. Yang Jogja mau buy, yang Solo nggak enak Saya mau sell, hei Wong Solo. Terus yang Jogja, oh monggo silahkan kalau mau profit duluan. Ya, terus nanti yang Solo, wah ya jangan gitu. Ya sudah, kita nggak usah OP saja. Makanya Om Sangut nanti kalau ngajari
trading sama orang Solo dan Jogja, hati-hati. Paham tak Om Sangut? Ini saya. Siap dibikin hang. Sebab kalau dengar suaranya Om Sangut itu ya, nanti tradingnya profitable. Pokoknya star of live trade metric Sultan Sangut Santoso, disingkat S3. Jadi itu teman-teman, mindset konvensional jangan dimasukkan di dunia trading. Cari teknik yang profitable masih kurang dan harus ada rule mengembalikan rugi. Di dunia trading bisa profit dan bisa membalikin rugi, itu dua hal yang berbeda. Om saya punya teknik profitable kalau bisa terjun. Nah, kalau tiba-tiba naik, Om saya punya teknik yang jos, di buy langsung terbang. Di buy terbang mau di close tahu-tahu anjlok dulu. Begitu di close loading, requote, belum sempat close-nya kena, candle anjlok dalam. Terus kita mau mengatakan teknik profitable. Ada dua sisi yang harus dikuasai dari pola pemahaman belajar trading. Cari teknik yang profitable dan cara mengembalikan rugi. Karena di dunia trading itu wajib ada dua transaksi. Seolah-olah ada dua metode untuk seolah-olah mengalahkan market. Kecuali kalau opennya searah kayak tadi, sel tempe, sel mobil. Kita hanya memerlukan trik, keilmuan marketing, terus sama orang ramah, punya relasi yang kuat, syukur-syukur punya networking jaringan yang solid. Nanti bisa spreading out produk kita, apalagi ditambah online. Jelas. Dunia trading enggak. Anda sel pingin turun, yang ngebayang ngantem. Di dunia trading pernah Anda dapati, sel, candlenya naik, yuk yang naik itu seneng. Nah, cuma di minority tok itu. Kalau kita bisa candlenya malah naik di minority itu seneng itu ya hanya satu-satunya di dunia. Kalau Anda sel tempe, yang ngebuy seneng, seneng. Karena dapat tempe untuk dibikin sambal bawang, oh dapat tempe untuk dibikin anggap sayur lodeh, tempe bla bla bla, seneng. Nah, kalau di dunia trading, Anda sel, candlenya naik, terus alhamdulillah, kayak bersyukur gitu. Misalnya kayak Kompras ini toh sel XAU misalnya, terus candlenya terbuang. Wah, alhamdulillah akun saya floating, berarti akun saya disukai oleh orang dunia gitu. Nah, itu mending tradingnya sama dua orang yang Solo dan satunya Jogja. Hanya di minority kalau kita official itu candlenya naik malah tenang-tenang saja. Makanya pada waktu kita masuk market kan salam sejahtera dan salam keberuntungan untuk Anda dan kita semua, untuk Anda dulu. Karena apa? Kesadaran kita cari profit itu syarat wajib harus membuat posisi trader lain sedih. Mosok trading kok yang satu harus sedih. Mosok cari rezeki yang satu kok harus maaf dimiskinkan. Mosok kalau kita OP harus profit syaratnya yang sel harus nangis. Nah ini bisnis kayak gini. Nah di Zoom sebelumnya sudah kita bahas. Berarti trading itu haram. Karena cara profitnya harus merugikan trader lain. Waduh, gimana ini, Om? Dalam konteks perdagangan dunia, kita harus punya kestabilan, indikasi, bla 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 dan sebagainya. Entah dari sisi ketahanan fiskal, maka ini jadi keilmuan. Karena inilah dunia persaingan global, dan di situ pasti ada selisih. Nah, ini kalau disikapi secara keilmuan. Tapi kalau hanya letterlek apa adanya, oh iya, kalau saya sel candlenya naik itu kan banyak orang yang nangis juga. Terus kita memetakan dengan sangat, wah keren sekali itu. Di sini kita akan sel yang berpotensi pucuk. Nah ini M-Trader ini menyiksa juga ini. Nah ini kalau kita bicara padanya letterlek. Makanya kalau Anda official terus naik kok sedih, kita itu sangat lucu harusnya tertawa pada diri sendiri. Waduh, di sel kok malah terbang. Suatu saat Anda official valid, turun ya yang lain kemarin tertawa gantian meringis, bersedih. Ini konteks psikologis ini
untuk menjadi basic point pada waktu Anda mulai masuk di dunia metafisika, MetaTrader. Energinya harus solid dulu. Oh, Mas kok belum kasih sinyal? Oh, candlenya masih pijetan. Makanya sambil menunggu apa ini, kita kan sering bikin prediktor itu. Nah, nanti 8:30 ada gerakan luar biasa. Ini posisi kalau kita kemarin gambar apa? Candle bank itu seperti ini. Nah, ini ada tambahan lagi MA3. Nah, tapi ini tidak penting juga. Sudah dikasih sinyal toh, daripada mikir, nah mending kita hilangkan saja. Nanti dikira teknik cross MA3 yang kayak di website-website ya. Wah, itu pakai cross MA sekian dengan cross MA sekian. Wah, itu pelajaran dari tahun kucing, bukan tahun gajah, teman-teman. Di minority itu MA dan MA di cross itu tidak untuk jadi dasar OP. Tapi kalau orang lihat SS-nya, wah ini teknik cross MA, nah, gitu aja anak-anak kecil bisa. Oh alah tuh. Pandai amat tidak konfirmasi langsung ke sumbernya. Nah ini kalau kita menggunakan kaidah angka bank, 200 dan sebagainya, ini posisi OP-nya sudah sel 1. Loh kok sel 1? Kalau kita pakai pembagi, ya. Seperti yang sudah saya terangkan kemarin. Ini sel 1 karena apa? Kalau kita merujuk pada H4, candle sudah menyentuh terminalnya. Persis di garis ini. Saya tidak akan masuk ke area H4 dulu. Ini hanya pengantar saja. Jadi untuk nanti jam 8:30, OP kita itu mau menggunakan apa dan sebagainya. Nah ini sudah kita planning. Tanggal 16 Februari, kita akan menggunakan teknik siluet matriks. Posisi siluet matriks setelah close candle yang ini sudah OP sell, teman-teman. 14.30 server, ini sudah OP sell. Mohon saya dibantu ngecek Master Trader Susanto Firm Kudus. Bentar enggak, setelah close candle ini kita OP sell. Iya Mbak, sell Mbak. Metric V. Sell take profit yang sudah kita sepakati. Kebetulan hari ini itu tidak ada low. Siluet matrix dan adanya di tanggal 15 Februari di jam 6 server. Oke, clear? Iya. Ya toh? Itu kalau ditarik level ketemu angka 162. 162 ya. Jadi kalau kita menggunakan kaidah rule TP itu di sekitaran 2003. Nah, ini nanti kalau kita melihat candle turun seolah-olah kalau kita untuk planning TP ini 2003. Pendek seperti ini. 2003. Nah, ini kecil, pendek ya karena memang kebetulan ini candle masih sideways juga. Set. Ini akan saya praktekkan OP sell seolah-olah belum ngejar TP. Ini akan saya OP. Siap sinyal sender. Ya. Dalam konteks OP fresh hari ini kita menggunakan matrix V itu sell. Tapi kalau kita menggunakan kaidah hari kemarin di harga 2006, kebetulan candle waktu itu sudah menyentuh level 999 berdasarkan metrik FE 13 Februari, rule-nya sudah nge-buy. Nah, anggap kalau nanti matriks 3-nya nge-cross angka 2006, yang tadinya buy jadi sell. Nah, ini kalau kita OP fresh hari ini, anggap tidak ada posisi sebelumnya, setelah candle ini kita sudah OP sell. Jadi kalau angka 2006 itu untuk seolah-olah kalau kemarin itu metriknya nyalip garis ini,
OB by. Gitu toh Om Sus. Ini pas level 99 toh kalau diukur. Dasarnya candle bedodong ini yang tanggal 13 Februari itu FE yang tertinggi. Kalau siluet matrix yang high-nya kan ini toh candle ini. Ya. 999 lah sekitar 9 itu ya. Atau ini 98 97 hasil situ tapi enggak masalah. Itu kalau ditarik garis TP pas nyentuh itu kan ini 2006 ya kan sekitar angka 2006 gitu mboten Om Sus. 2006. Ya toh sekitar itu toh. Ya. Jadi nanti kalau tadi saya menggunakan kaidah lawan arah menggunakan matriks yang 2006 maka setelah close candle jam ini 13 server kita sudah OP buy. Jika setelah candle ini kok nanti memang turun, kita tunggu close-nya dan matriksnya itu cross lagi ke bawah, maka kita akan OP sell. Tapi kalau menggunakan teknik siluet matrix V setelah close candle ini, alias open candle ini tadinya kita harusnya sudah OP sell. Nah ini kalau saya telat tidak masalah. Kenapa? Karena pada waktu kita OP, kita juga mempunyai level TP. Kebetulan TP-nya belum kena. Seolah-olah saya akan ikutan OP sell, ini level take profit yang paling standar. Nah ini kalau dilihat orang, wah ini kayak garis support resisten misalkan. Tidak masalah, semua teknik kadang punya kemiripan, punya tata letak OP yang mungkin sama, ada yang pakai MACD, mungkin di situ. Ada yang pakai RSI, mungkin di daerah itu. Ada yang pakai subden. Pada dasarnya semua teknik pada waktu kita sudah menentukan area OP dan mungkin area-area yang berpotensi pantulan dan hambatan kuat, istilahnya ada yang bilang subden, ada yang bilang SNR, itu area horizontal line price, pemantulan berulang-ulang, monggo, istilah itu monggo. Tapi yang penting, kaidah teknik trading apapun, yang pertama profitable, yang kedua harus bisa mengembalikan kerugian. Nah ini harusnya tadi UB-nya di sini nih. Setelah close candle biru berdasarkan metrik V, harusnya saya OP sell. Nah ini kalau di OP sell nanti dikira malaikat atau OP-nya bisa difujuk pakai huruf C. Maksudnya tengahnya pakai huruf C. Gitu. Kalau awalnya pakai C nanti jadinya cucuk. Aduh, itu kayak cucuk PT Om Samuin. Jelas ora iki. Jika matriks 3 tidak bisa nge-cross garis ini, kalau Anda yang sudah lawan arah OB buy, berarti panjangkan TP-nya. Tapi kalau nanti yang pakai kaidah lawan arah, kok ini memang nanti metrik 3-nya nge-cross garis 2006, close candle, kita action sell. Ini 4 menit lagi, katanya ada news. Nah, kalau pakai siluet V, ini nanti kalau naik bagaimana lawan arahnya? Nah, itu jelas. Kita akan menggunakan kontraposisi nanti kalau sudah sampai di puncak siluet. Harganya 2007.21 ya Om Sus ya. Gunungan tertinggi gitu. Yang sekarang sedang terbentuk. Benar enggak ini? Gunungannya 200721 ya toh? Jam 14 server. Om Sangut nyimak enggak? Nah, berarti ini saya kasih garis kalian. Di sini saya letakkan kontraposisi jika nanti matriksnya nge-cross garis ini. Nah, ini kita bersihkan dulu biar garisnya tidak menuin layar cat. Saya pilih 3 saja. 2003
untuk area take profit minimal. Ingat, ini take profit minimal. Ini untuk kontraposisi. Nah, ini tadi 2006 itu untuk garis lawan arah jika Anda menggunakan kontraposisi yang level false TP tanggal 15 Februari. 2 menit lagi news keluar. Sedangkan posisi high candle hari ini itu sudah bentuk tarikan level FE. Benar enggak? Ya, atau Om Jus, ini kalau ditarik level itu sekitar angka 38 sekian, 380. Sementara level tertingginya ada di 330 server, 425. Benar enggak? Belum. Sementara kalau kita menggunakan kaidah FE, dari tadi pun candle belum menyentuh terminal 33. Prediksi seolah-olah candle turun. Nah, karena kita di minority bisa pakai seolah-olah, rule harus mengandung kepastian pada waktu market penuh ketidakpastian. Maka dipastikan candle habis ini turun. Ya, pertanyaan yang paling penting, bagaimana jika naik? Nah, seperti live trade kemarin. Nah, ini 1 menit lagi katanya ada news. Gitu. Wah, asik main prediktor. Nanti Om Sangut lama-lama jadi dukun. Merangkap Ketua Dewan Pembina Perbudakan Candle Nasional, disingkat Ronde Rondo mau ya, lupa ya saya. Lah. Hei, Kok betul. Iya. Om Sus jangan ketawa nanti naik lagi loh. Nah, pokoknya Langsung nongkrong itu. pokoknya jangan melihat goyangan candle. Jangan melihat goyangan candle, rule bunyinya apa. Kalau memang rule-nya masih running, ingat candle bisa bolak-balik naik dan sebagainya. Bagaimana teknik lawan arah? Nah, ini nanti jika news memang kita tidak tahu. Makanya ya ini teman-teman, kita tidak tergantung news, itu persis seperti live trade tanggal 15. Kalau yang di official kayak gini kan terjun itu hal biasa di minority. Yang jadi masalah kalau naik tinggi, kemarin sudah kita percontohkan. Ya, kalau sudah gini berarti langsung selesai ini live trade kita, langsung valid deh. Yuk, makanya live trade sudah saya selesai karena sudah selnya valid sekali bahkan sebelum kejadian news gitu. Makanya nanti kalau kita dikira dukun candle dan jadi fitnah, maka live Zoom malam ini kita cukupkan sampai sekian. Itu aja keren. Di live Zoom apa? 30 menit. Ya, ini sudah sampai level matriks lo yang hampir dekat ini ya tapi ya. Tanggal 14 Februari. Siluet lo-nya itu kebetulan di jam 17 server. Benar enggak Om Jus? Iya toh? Oke. 17 server tanggal 14 Februari itu siluet lo. Berarti kalau penjebolan kayak gini, maka kita jadikan dasar take profit di level tersebut. Kalau enggak salah ini levelnya min 801. 801. Nah, ini nanti untuk dasar take profit. Seandainya candle masih ini masih turun lagi di angka 1996. 96. Nah, biar keren. Jadi nanti kalau candle ini turun lagi, ini nanti di angka 1996. Dipas-paskan biar jadi angka cantik. Ini shoot 996. Tapi kita naik 2 sama
pada waktu kita melihat pola hari ini, seandainya nanti M3-nya nge-cross setelah close candle, kita melihat MA terminalnya sudah sah disentuh, seperti apa yang tadi saya katakan. Dari pagi sudah ada level-level FE dan terminal tiga-tiganya belum disentuh sekalipun. Pada waktu kita memprediksi arah news, tadi sudah saya jelaskan, maka candle harus turun, harus salaman. Jadi sah, ini ya level FE sudah sah. Seandainya Anda mau close posisi, ya ini terlalu kebanyakan ini profitnya mana. Karena prediksi kita untuk minimal TP itu cuma di 2003, itu TP minimal wajib ya balik ke MA terminal. Perkara iki bedotong ini iki ya bonus gitu ya. Jadi kita tidak waduh sambat ya toh, terutama Sangut. Waduh, TP saya kok kebanyakan 32 lot masalah ya. Terus nanti saya minuskan harusnya 0,32 ya. Sangut kan orang baik toh, sudah profit karena kegedean lot terus nanti di floating-floatingan lagi. 4 menit sudah ada penembus, sudah ada gerakan untuk menuju ke area take profit ini ya. Tadi 1996 ya. Setelah sampai di level ini saya akan OP buy. Pantulan saja, ingat, kita akan menguji teknik take profit. Apakah setelah sampai level FE siluet di angka 1996 candle hormat apa tidak? Saya akan OP dengan buy lot yang sama, seolah-olah locking profit. Dalam konteks menguji keilmuan, ini tidak akan saya close dan sebagainya. Sampai 196, saya akan OP buy. Ya, 1996, levelingnya saya paskan dulu. Ya, 801 min 801 nanti untuk dasar. Nah, ini sedikit lagi. Nah, ini akan saya pas ini ya. Tapi dikit lagi turun lagi saya buy. Cekluk. Dus. Nah, saya sudah oke buy. Untuk pengujian area level TP sudah tersentuh dari sisi siluet metrik FE tanggal 14 Februari ya. Ini sudah saya OP lock. Nanti kalau terjun di mana lagi? Atau saya harus nunggu candle close baru saya nanti akan bersiap lawan arah. Nah, pada waktu kita sudah sampai di level 801, kita bisa pasang garis seandainya nanti MA matriksnya sudah close dan belum lawan arah, belum nge-cross berarti kita belum lawan arah baik. Nah ini teman-teman, uniknya level siluet metrik itu seperti ini. Seolah-olah di area TPFE ini sekencang apapun candle seolah-olah hormat. Ini kalau nanti kita upload lagi ya via YouTube, nanti paling dibully. Koyok market milik sendiri, tahu mau market kemana? Tadi tahu apa tidak, teman-teman? Ya toh? Diesel terjun karena belum salaman dengan terminal 33 ngikut. Yuk kita harus bikin status Facebook yang sombong. Bagaimana lagi nih Om Sus? Kayaknya M-Trader sudah kelebihan sombongnya ya Om San. Nah, ini sambil intermezzo sebentar ya toh. Sombong saya ini nilainya 1 sampai 10 berapa Om Dharma? Jangan bilang 11 loh. Nanti ke debat presiden lagi. Om. Ya ini, kalau kita bikin status bla bla bla,
Terus bayinya ini mau kita close kapan? Nah, kita akan tunggu candle ini clear. Genep sampai nanti jam 9 karena kontak kita oke, mendasarkan diri pada close candle yang benar. Wah, ini yang datang kok orang sendiri. Kirain orang Facebook dikasih link Zoom mau join terus mau bully. Teman-teman ternyata kok orang Facebook nggak ada yang masuk. Oh, alah dul pengecut ya kayak gitu ya toh. Tak kasih link Zoom biar masuk grup ini nanti bully am trader ya pingin saya gitu ya. Malah yang masuk orang sendiri semua ini. Wah, ini berarti live trade-nya cukup sampai sekian saja, Om Indra. Nggak ada yang bully soalnya nanti. Ini nanti kalau di Facebook sama di Facebook gitu mental gendeng gitu tuh. Pokoknya kita natural apa adanya lah. Soalnya boleh jadi grup lain yang versi YouTube juga ada yang bully tuh. Nah, ini sudah saya kasih sisipan. Nah, paling nanti dibully. Kalau mentul kita akan nupi lagi di mana? Anggap mantul naik nih. Di level false TP yang tanggal 15 Februari. Nah, ini kita bisa jadikan pantulan seandainya candle nanti naik, yang kita gambar levelingnya yang siluet tanggal 530 server ya. Levelingnya min 189. Nah, nanti kalau seandainya ujuk-ujuk candle ini naik, berarti kita punya rule pantulan untuk sell lagi itu di angka 200220. Nah, dipas-paskan biar kayak nggak cantik. 200, nah 200, 20 gitu ya. Nah, jadi kalau nanti naik kita akan pantulkan di sini ya, level false TP yang ditembus. Nah, ini sekalian kita melihat candle. Posisinya sudah tembus sedikit. Kalau kita menggunakan FE-nya tanggal 14 Februari yang paling dekat, itu menggunakan candle jam 10.30 server. Jadi 14 Februari, itu tadi candle sempat turun sedikit, kita bikin leveling di 927, ya min 927. Itu kenapa candle double sedikit. Nah, ini kalau kita bikin harga, itu pas di angka 1995. Nah, ini kalau levelingnya FE pertama tanggal 14 Februari, kok candle jebol dikit, itu dasarnya 10.30 server. Nanti kalau masih turun lagi, dasar FE-nya ada di jam 3 server tanggal 14 Februari. Nah, ini untuk yang penjebolan ke bawah, saya gambar sekalian, dasarnya 3 server. 1, 2, 3, 4. Leveling min 1, 2, 3, 4. Itu kalau masih jebol lagi, prediksi harga penembusan ke bawah di angka 1991. 1995 ini barusan kok candle 12. Di area ini, harusnya tadi buy-nya di sini. Kalau dia masih turun lagi, take profit yang dikejar 199191 ya, dipas-paskan lagi ini biar jadi angka cantik 199191. Nah, di sini ini apakah pemantulannya kuat? Seperti kayak gini. Buy harusnya tadi ini buy 1, ini buy 2. Ini bukan setelah kejadian teman-teman, tadi karena saking kencengnya candle. Kalau ingin tahu ini tidak kejadian, di YouTube ada kontak WhatsApp Om Sanggut yang bisa dihubungi ya ta. EduTrade, private course, pinter yang trader cari duit ya. Upload status, itu kasih pasang WA, private course, jualan lagi. Alah, mentore Om Sus, nek kon jualan pintere ra karo-karuan. Brebe iki Om Yan pinter jualan, Dak. Mama sayangi. Om Indro, di close saja, udah banyak itu profitnya itu.
Berapa tadi nih sel kita dapatnya? 100. Teman-teman di close tidur. Sudah profit. Cepat soalnya yuk kenyang. Level-level vol sebelumnya untuk pantulan naik. Tadi sudah yang dasar untuk 15 Februari yang di angka 2002. Nah ini satu kali lagi. Level pantulan untuk nanti kita OPSL nanti di Rospen MA 33. Angka duit lagi 2049. Ini kalau kita ingin sel 1, sel 2, ini di 2000. Nah ini. Jadi kalau naik di sini, ceklik habis ini, atau saya akan tambah OP sel lagi. Seolah-olah jadi berat sel. Atau bayinya saya close, ganti sel. Nah ini sekalian saya pending order sel 001 di angka 2000. Di sini kita pending order biar tidak kefujuan. Ini tak bikin ke sini aja wis. 2000 angka duit lagi nih teman-teman. Saya limit. Nah, 01 kebanyakan. Ini Om yang senang Om Sangut nanti dia pendeknya langsung satu lot. Nah, 001. Saya ingin Anda terprogram lotnya juga. Jadi, wah valid Om, saya berani 01. Emang duitmu $1 miliar toh Om Sangut. Nah, kayak gini. Ini kalau naik sampai sini, ini sekalian baiknya kita kasih TP. Nah, TP-nya ya dekat dengan yang pending order tadi. Shoot. Nah, 14 kayak gini enggak apa-apa wis, sedikit saja. Nempel dikit gini. Klik. Ya, semoga sampai situ. Nah. Om Pras, mumpung masih sore, sudah profit, silakan istirahat. Iya, Om. Asik. Klik. Aduh, kurang dikit banyak kena TP. Cekluk. Nah, sekarang posisinya, aduh, saya limitnya belum. Ayo dikit lagi. Mau tak opil langsung kok takut pucuk. Nanti kalau nggak pucuk di bully ya. Yuk, kena gluk saya limitnya. Pucuk, cekluk. Nah, aduh ini sudah sel 1 Pak D. Crosspin MA 33. Sel satunya kesentuh. Sorry, sel keduanya kesentuh. Ya, ini saya kan tukang mainin candle, Om Adi. Nek sampean kan suka ngebukin candle. Makanya kalau Om Adi Sultan yang OP itu candle gemeteran. Ya, soalnya digebukin. Nek candle sama saya seneng soalnya kita main-mainin. Kalau masih naik lagi, potensi sel yang yang berpotensi juga mengalami pemantulan ya ini tadi di level false angkanya itu tadi 2002 ya. 2002. Nah ini fungsinya kalau kita trading menggunakan rule, mau candlenya seperti apa volatilinya dan sebagainya, kita tidak galau. Dasarnya kuat. Sudah nyentuh 002-nya, nah ini saya OP. Karena sudah sampai di, bentar lagi, level, aduh, kadung turun. Tadi harusnya di 2002 ini saya lagi, teman-teman. Wah ini kalau di saya lagi nggak enak, ini nanti kebanyakan pucuk, Om Adi Sultan panas. Wah, terus ya nanti tidak ditelepon oleh teman kembarannya, ya toh. Ini ada Adi Sultan, terus ada Edi Sultan, wah repot itu. Om Adi nggak berani pakai mic, gitu. Soalnya nanti ketahuan suaranya, terus Adi Sultan ternyata di minority ya, mata-mata itu, wah repot. Lewe Om Adi.
Aduh, mama sayangi. Untuk yang XTI, apa tadi? XTI ya, ini kebetulan. Nah, di area ini kok ya mantul lagi. Nah, ini untuk area sel bisa. Gitu. 7738. 7738 itu pembagi garis support resisten yang tengah dan angka duit di atas. Jadi kalau ini naik segini sih, ini saya akan pasang pending order sell limit ya di angka 7738. Nah, ini 7738 sudah kita siapkan untuk pending order 7738. 7738 ini saya siapkan yang pending order. 0.01 pending order seklik 77. Nah inilah, ini kurangi sepertiga nanti. Ini pending ordernya berdasarkan ya bahasa paling sederhananya itu tadilah support resisten angka bank. Wong Bondowoso ki ngerti aku, trader mania. Trader mania Bondowoso muncul lagi, gitu. Sumuk. Gimana? TP yang mana? Sel 1, sel 2 sudah TP. Tadi kan sel langsung drop di bawah ini toh. Makanya kita OP buy. Tapi kalau kita ingin OP lagi, nanti kita tunggu MA3-nya ini sudah clear, cross ke bawah toh. Ini sementara masih kurang 10 menit lagi. Kita sudah punya prediksi OP sell. Kalau tadi Anda ini kalau candle mantul ke atas. Sudah sell toh. Nanti kalau ini naik lagi, berarti kita menggunakan rule yang false level TP yang di 2002. Nah ini sementara, ya. Nanti kalau, nah ini UP sell nanti, ini kalau naik bagaimana? Terus nanti yang untuk jadi acuan lawan arah di mana? Kalau kita mendasarkan diri pada leveling angka harga 2006, MA terminal MA matrix 3 sudah cross, MA 3-nya sudah ketembus, terus kita di sini nanti seolah-olah meneruskan OP sell itu sah ya. Jadi kalau posisi saya menggunakan sell, lawan arahnya ya di garis saya OP sell tadi atau yang di high-nya siluet matrix hari ini yang di angka harga tertinggi hari ini siluet matrixnya di 2007 teman. Jadi kalau saya ditanya, Umi kalau naik lagi lawan arahnya di mana? Nah, nanti di 2007. Seandainya matriks 3 nyalip 2007. Sementara kalau kita melihat pola candle yang seperti ini, angka posisinya cuma kayak gini, matriks 3-nya sudah nge-cross garis 2006, maka setelah close candle yang sedang running ini, berarti nanti jam 9, posisi OP sell masih bisa dilaksanakan. Nah ini kalau kita tadi misalkan OP buy, waduh malah anjlok ya toh, potensi OP ganti jadi sell, nunggu close candle. Nah, setelah close candle matriksnya mau kemana? Oh matriksnya masih di bawah angka 2006 ya kita kan yang tadinya buy ganti sell. Yang sudah OP sell ya boleh OP sell lagi dong. Seolah-olah mengikuti rule OP yang lawan arah dari buy jadi sell. Nah ini tuh teman-teman. Kalau kita melihat apapun, jangan tergoda goyangan candle. Sudah sering saya katakan, boleh jadi dia terjun bebas, tahu-tahu tarik tinggi sekali. Boleh jadi dia naik tinggi, tahu-tahu disedot ke bawah. Pada waktu kita melihat pola candle yang seperti ini, seandainya terus naik. Dan matriks 3 dia kembali lagi ke atas harga 2006, seolah-olah tarikan candle itu akan sangat kuat sekali. Karena
pada waktu candle running seperti ini tadi, matriks 3-nya itu sudah ndelosor ke bawah juga. Seolah-olah kita bersiap ganti OP sell. Tapi kalau ini candle langsung naik tinggi dan matriks 3-nya berubah, tidak nge-cross angka 2006, seolah-olah kita akan tahu market sebenarnya itu mau kemana setelah launching news. Itu tadi diluncurkan. Wah, ini trader mania ini kesenengan nih dikasih sinyal obaran nih. Masuk langsung kasih sinyal valid lah gitu. Duh, jangan-jangan mata-mata ini Om. Jangan-jangan ini sama Adi Sultan mata-mata ini orang dua ini. Makanya saya harus menyiapkan diri atau sedini mungkin untuk menangkis yang berpotensi mata-mata. Bagaimana Om Indra? Waduh, tahu gitu di close naik lagi. Saya hanya memberi sinyal sender, take profit dan sebagainya itu urusan Anda. Panduan-panduan untuk level-level TP sudah saya berikan, ya. Jadi sekali lagi kalau waduh, lah kok floating, tradernya nggak tegas, tradernya nggak becus, nggak disiplin, ya nasibnya M-trader itu memang wajib dibully. Asik, asik. Aduh, Mas guys. Kita lihat XTI, wah terbang tinggi. Wah, berarti nanti kita sudah punya rel untuk OP lagi. Nah, ini kalau kita mendasarkan diri pada kaidah matrix V, itu harusnya setelah close candle kita bisa meneruskan lawan arah jadi buy. Sekali lagi, kalau kita menggunakan style angka perbankan, di level ini kita bisa sell 2. Wah, asik tradingnya seger. Nah, ini kalau kita mendasarkan diri hanya pada gerakan candle yang tiba-tiba, ya toh, anggap nih, waduh lah kok turun. Di tengah-tengah ini tadi anggap OP sell, atau waduh asik turun, wah kayaknya mau jebol ke bawah laptop, tiba-tiba ketarik ke atas, ngenes. Karena mata Anda tergoda goyangan candle. Nah, ini kalau saya menggunakan basic lawan arahnya pakai siluet matriks pola V, maka yang untuk dasar lawan arah OP buy saya nanti yaitu harga 2007 ya. Jadi kalau ini matriks 3-nya belum nyalip, saya seolah-olah belum akan lawan arah jadi OP buy. Nah, ini 4 menit lagi kita tunggu dan jangan lupa segala sesuatunya harus dituntaskan. Nunggu close candle ya nunggu. Kesannya wah ini kalau model kayak gini ini bakal ketarik ke atas ini. 1 menit itu bisa merubah bentuk candle kayak apapun teman-teman ya. Makanya kita tidak akan gerusa-gerusu. Nah, ini lihat STI-nya lagi. Ini sudah kita akan siapkan. Waduh, belum sempat naik malah mau turun. Sell itu karena kita menggunakan panduan pemecahan step line dari angka perbankan. Jadi kalau kita menggunakan lawan arah itu nanti di harga 738 pending order saya tadi, jika matriks 3-nya nge-cross, kita bisa ganti OP buy. Tapi kalau prinsip manajemen kita, wah saya kalau nge-buy kok TP-nya cuma di sini dikit, mending di sini saya sell 2 saja. Nah itu sah-sah saja.
dalam konteks keilmuan, paham cara balikin rugi. Kalau belum, ya ikuti apa adanya step by step rule. Anda pakai style yang mana ini? Lawan arah, atau tetap sel 1-2, baru di sel 2 nanti kita melihat matriks 3-nya itu nge-cross ke atas apa tidak. Kalau belum, ya sudah, jangan lawan arah gitu ya. Nah, ini untuk XTI ini akan saya tambah OP1 lagi. Nah, kenapa saya OP lagi? Saya menggunakan kaidah horizontal di siluet matriks tertinggi hari ini ya. Ini kebetulan di angka 7758. Sorry, sekitar inilah 7757 posisi saya di sel 2 ini ya, teman-teman. Ini saya menggunakan puncak siluet matriks 3. Nah, ini untuk dasar sel 2 saya. Dicampur-campur. Nah, inilah. Makanya kalau Anda memahami sebuah rule, satu dipahami yang matang sampai benar-benar khatam, baru teknik kedua, ketiga, dan seterusnya, Anda kuasai lagi, paham lagi, teknik ketiga kuasai lagi, paham lagi, ya baru Anda bisa mengoplos. Makanya tidak akan terjadi kebingungan, karena otak kita tidak diciptakan untuk multitasking, maka harus step by step. Oh, ini saya campur. Probability untuk kita pemBEP-an dan sebagainya. Nah, kita dasarnya berarti pakai yang siluet metrik tertinggi yang sudah terbentuk hari ini. Nah, ini nanti tinggal nunggu apakah matriks 3-nya nyalip garis horizontal di siluet puncak tertinggi hari ini. Ya, ini di harga 7755. Nah, ini sementara belum nge-cross, candle masih running. Gitu. XAU. Nah, ini kondisinya sudah clear, berarti konteks kita menggunakan rule untuk nambah sel atau lawan arah sel dari yang tadinya OP buy. Nah, ini sah. Nanti kalau balik ke atas selnya, ya ini di 2026. Nah, ini akan saya tambah OP lagi yang khusus XAU. Langsung ya. Harusnya di 2256. Nah, ini harusnya di angka 2256 ini, teman-teman. Nah, ini pas naik di sini 2056, tapi selisih sedikit, tidak apa-apa lah. Konteks lawan arah yang saya pakai, saya menggunakan matriks yang nanti kalau nyalip 2027 ini. Atau mungkin teman-teman ada yang bingung, kok saya pakai yang level false TP 2006 tadi, ya boleh. Sah-sah saja. Anggap kalau saya lawan arahnya nanti di matriks 2007 nyalip, anggap saya telat OP keduluan sama Anda yang lawan arah di 2006. Nah, ini ngomong-ngomong kok tadi candlenya terjun, ini newsnya jelek apa bagus teman-teman? Newsnya api puelek gimana? Bagus, oh yuk terjun. Kemarin jelek, naik. Berarti ini nanti bales-balesan ini. Wah, iskono. Aduh, berarti kalau balas minimal harus di lo sebelumnya, ya toh. Lo sebelumnya apa? Lo sebelum candle kemarin juga terbentuk karena news. Candle news itu ini, teman-teman. Nih, seolah-olah kalau ini candle tadi terjun, balasnya sudah sah. Ini ala minority. Oh, pantesan mantul. Nah, ini ala minority teknik. Dan saya yakin di tempat lain tidak ada. Jadi kalau kita main perang news, oh kemarin newsnya bagus. Ini lo candle terus dia terbang. Kalau dia terjun minimal balas-balasan kayak gini. Nah, ini sudah terpenuhi. Oh, pantesan tadi di sini fuju terus untuk OP buy. Itu kalau bahasa paling sederhana dan teknik ini ala minority punya. Maka kalau ada orang yang menanyakan dasar hukumnya apa, ya dasarnya hukum teori minority. Clear. Nah, berarti Anda tidak menggunakan kaidah internasional. Semua acuan rule trading, mau internasional, mau nasional, mau daerah, mau desa, itu konsepnya cuma dua.
bisa OP yang profit dan bisa balikin rugi, titik. Nggak ada yang lain. Mau dasarnya, wah ini kuliah di Australia, kuliah di Afrika, kuliah di Kudus, negara Colomadu, sama. Inti teknik, you bisa nyari teknik yang memang menghasilkan profit, dan antisipasinya jika meleset, bisa paham cara balikin rugi. Itu terminal yang paling akhir. Mau definisinya, itu dia tradingnya di mana itu, gelarnya mana, nggak penting. Tapi poin nomor 2 juga harus ditambahkan. Apa? Jam terbang pengalaman trading itu. Makanya ada 3 faktor toh. Tekniknya memang bisa diuji secara profitable. Yang kedua bisa balikin rugi yang fix. Yang ketiga jam terbang. Yang jam terbang ini additional option. Jadi kalau Anda ini tradingnya mungkin baru 3 tahun, 5 tahun, mungkin profitnya bisa menyelip yang tradingnya sudah belasan tahun. Tapi ingat, pengalaman tidak bisa disalib. 5 tahun mungkin Anda belum pernah mengalami candle yang sehari terjun 4.000 pip misalkan. Kewaspadaan, Anda harus berguru kepada yang jam terbangnya lebih lama. Om Abdussalam, apa kabar Madura? Ya, begitulah. Bukan suatu shock. Ya enggak apa-apalah kalau trader oke pucuk-pucukan, well, ngedit pakai suatu shock aja bisa. Om Kargi, bisa nyimak? Bisa Om. Dari tadi sudah join ya? 10 menit yang lalu ya. 10 menit yang lalu. Mak, saya mau tanya nganu, kuesioner. Nilai sombong saya ini berapa ini? Walah, betul. Seneng aku kalau dibully orang-orang itu. Aduh, makanya mbak konfirmasi langsung, telepon langsung. Saya itu tidak pernah berurusan dengan ketua grup trader lain. Kayaknya Anda semua selama ikut meneliti, pernah Anda M-Trader itu bikin status yang mengarahkan ke salah satu orang atau salah satu kelompok di grup trader lain? M-Trader itu sibuk membaca dirinya sendiri dan anggota minoriti yang masih ndablek-ndablek gitu. Jadi nggak ngurusi grup lain. Aduh, ngono tok es mumet tak ngurusi grup lain. Walah, iki arek bijak, sekolahnya tinggi-tinggi. Kok senengannya tidak mau konfirmasi langsung, itu lelaki tulang lunak, saudara-saudara. Pengecut. Disingkat apa? Cilok. Ini nanti kalau diupload di YouTube lagi loh. Yang dengerin ini wah mentor gendeng sok iya sih loh. Gede ndase nek cara wong Jawa. Besar kepala. Tak kenal maka tak sayang. Maka makan bakso imut dulu. Biar nanti kehipnotis. Prebe, gimana Om Tri? Bakso imut. Om Parki sudah siap kirim ke Piting loh. Jos. Wah, seger. Sekali-kali aku mbak diundang live read ke Surabaya. Wah, ini juragan Om Hendra ini mesti sering banget ini. Malah ditunggu Om sama Om Hendra katanya. Terus nanti bikin terus nanti bikin plan kopdar yuk tambahi berbayar. Wah, pinter M-Trader. Wes kan golek duit ngono kae. Karepmu. Aduh. Kayaknya live trade di Surabaya asik ya Om Fargi ya. Om.
Nanti kalau aku bikin penawaran proposal tuh ngini mesti. Oh Mas Tara Aji mumpung mentang-mentang punya anggota terus narif. Walah, mama sayangi, mama sayangi. Wah, XTI-nya luput. Wah, ini kadang gerakan oil dan XAU itu saya sering bisa bersamaan. Kalau XAU-nya turun, XTI-nya juga turun. Kadang dia bisa ngeyel seperti ini ya. Jadi konteks trading XTI sekali lagi untuk teman-teman yang sudah memahami teknik siluet V, ini posisinya memang posisi sudah ngebuy. Ini nah, kalau Om Fargi yang open harusnya masih ngebuy ini. Tapi kenapa saya gunakan teknik ini? Ini untuk sampling dari kodifikasi line angka duit. Ya. Jadi ini untuk orang-orang yang, saya mending pending order lah Om, saya nggak punya waktu untuk melototin candle, bikin siluet-siluetnya segala. Nah, ini bisa untuk pending order. Nah, nanti model OP-nya menggunakan kaidah silent time. Setiap setengah jam, 1 menit saja. Nah, otomatis di garis ini nanti kita akan pasang sell limit yang ketiga atau setelah close candle ini nanti saya mending ini saja. Itu pilihan style ya. Di minority dulu di grup Jalalah juga sudah saya tekankan seolah-olah di teknik grup minority Jalalah Anda itu seolah-olah bikin akun dua, yang satu untuk official, yang satu untuk buy. Ini kalau sampai kedengaran orang luar, wah ini teknik TBTB. Aduh, TBTB bagaimana? Yang satu sell, yang satu buy. Yang satu menggunakan matriks untuk OP buy. Yang satunya lagi, anggap kayak ginilah, sell 1, 2, 3, nanti pembibian jadi BB profit. Dua akun seolah-olah sama-sama dapat keuntungan. Seandainya yang satu masih profit dan yang satu masih minus, seolah-olah akun kita juga masih tidak berkurang banyak dari sisi minus. Terus BTC, nah ini BTC. BTC. BTC-nya, kalau kita menggunakan kaidah siluet tertinggi hari kemarin, itu ada di jam 16.30 server. Itu kalau kita kepasang garis horizontal, sekarang posisinya sudah sell, Sus. Ya, Pak. Coba. Ya, toh? Iya. Sekarang sudah sell. Dan nanti kalau dia naik, ya itu untuk garis 52 sekian untuk dasar lawan arah. Ini kalau menggunakan puncak tertinggi tanggal 15 Februari 16.30 ya. Itu untuk leveling. Seandainya kita mendasarkan pada garis horizontal puncak siluet. Nah, untuk yang BTC nah, sebentar ini untuk yang BTC. Nah, ini aslinya sudah telat ini MP-nya tadi, tapi tidak apa-apalah, biar Anda bahagia. BTC ini akan saya spesial, tapi sudah telat ini, harusnya tadi di harga 52.500-an lah. 52.500 itu tadi dulunya harusnya sudah sell, tapi karena kita masih nyimak XTI-nya 525. Tadi di sini harusnya officialnya. Lumayan nih udah kadung. Kita tunggu aja nanti sampai close candle bentuk matrix V kita akan official untuk khusus Bitcoin. Yang XTI-nya masih nganu ya wis enggak apa-apa. Leveling XTI kalau berdasarkan siluet matriksnya harga HI di 1930 itu ketemu angka level 126 126
Wah, ini kalau XTI sing seneng OVRT iki. Terus level high-nya wah seger ini di angka di jam 18.30 server ini ketemu angka 153. 153. Ini kalau yang XTI. Kalau kita mendasarkan diri kepada HNI sebelumnya, siluet tertinggi tadi untuk yang hari ini, tadi di jam 1.30 server, nanti kita tarik leveling ketemu angka 54. 54. Ya, ini candle sudah nembus leveling 54-nya. Dan sudah dekat dengan angka bank system level 1, terus ini yang puncak metrik tanggal 15, ini saya kasih level sekalian 109. 108. Siluet puncaknya saja. Jadi levelnya di situ. Wah, masih jebol tinggi ini. Sudah sampai angka duit juga 7800. Nah, ini hampir sampai angka duit. Wah, ini teknik di luar sana itu teknik nganu. Nah, gini. Kalau digambar pakai nganu, wah ini gini, shoot, area-area nganu. Nah, saya tidak akan menjelaskan dari area inilah. Ini kalau si Master Trader Diu datang, nah tak suruh jelasin. Oh ya, ini teman-teman, berhubung saya sudah goreng pisang, monggo dinikmati. Nah, ini ada berapa orang? 20. Oh ya. Oh ya, ini kopinya saya keluarkan dulu ya, nanti dimakan. Dimakan sambil dinikmati live trade kita. Kapan XTI kita ada tanda-tanda untuk pembalikan harga jadi sell? Kalau menggunakan rule matrix V, kita tinggal nunggu gerakan candle dan nanti membentuk pola huruf V terbalik. Nah, kalau posisinya memang seperti ini, oh iya ini masih penguatan-penguatan terus. Maka kalau Anda itu murni menggunakan siluet metrik V untuk dasar OP, ya udah penuhi saja. Jadi style yang Anda pakai, posisinya seolah-olah masih nahan OP buy. Karena memang belum ada siluet candle ini untuk balik turun. Nah itulah asiknya kalau kita trading menggunakan XTI USD atau oil dan tekniknya siluet matrix V. Itu teknik yang simpel teman-teman. Jadi teknik yang kita pakai di crude oil itu hasilnya mudahnya minta ampun. Apalagi kalau Anda menyukai fundamental terus mengamati kejadian di Timur Tengah masih panas membara atau perang-perang, nah itu seolah-olah sumber berita minyak itu ya berasal dari kumpulan negara-negara penghasil minyak. Kalau negaranya cuma adem ayem, seolah-olah harga minyak normal stabil, naik turun stabil, harganya distributif. Tapi kalau waduh ini ada pengeboman Laut Merah, berpotensi mengganggu distribusi minyak dan sebagainya. Kalau Anda mencintai fundamental, ya nanti disinkronkan dengan keadaan makroekonomi Amerika. Wah Amerikanya masih bagus, bla bla bla, nanti naiknya mungkin turun lagi. Aduh, pusing. Tapi indikator perang itu sudah bisa meyakinkan ya gerakan market oil. Tapi masuk kita mau masuk, nunggu
di Timur Tengah perang dulu. Wah, ini area nganu ini nih, cara orang luar sana ya. Monggo. Ini posisinya profit, total sudah profit ya teman-teman, walaupun XTI-nya masih minus, masih. Wah, dari kemarin XTI gaya amat, ya toh. Ini XAU-nya sudah terjun kok gitu kok ya. Pak besarin ya toh, biar dikira panjang sekali kandilnya itu. Biar dipuji banyak orang Om Tri. Terus nanti dijapri. Ono mizan. Lah tenane iki mizan tenan podo iki. Halo Yan. Eran jawab berarti KW. Nggih, Mbah, halo. Kirain sableng penyusup ini. Piye kabare Malang? Alhamdulillah aman, Mbah. Wah, saya seneng banget ini dia diri senior tahun 2016 iki. Wah, iki aku asik. Tapi Ya, sudah berapa menit toh join? barusan tadi sih nyiapkan headset. Wah, elok. Ya wes jadi Anu. S2 belum ini? Baru Belum. sudah itu. Oh, suatu bangunan. Yang ngono-ngono tetap insinyur. Ya ini ada Umizan ini teman-teman ya. Tadi dari tahun 2016 kok ya ora bosen-bosen ngono iki nek kok ngene carane tak undang ke Karis lho. Anu, Mbah, nostalgia, Mbah. Oh iya. Ya melu seneng lah kalau sembojo bareng. Belum. Aduh, lah kok masih jomblo iki. Masih proses menanyakan. Wah, keren. Ini suaramu tak upload di YouTube loh ya. Monggo, siap. Soalnya ini trading paling heboh dan paling tidak karu-karuan ya tuh, trading kayak di warung kopi. Betul. Pokoknya dinikmati. Nah, ini kemarin tak gelendungi loh. Itu kan YouTube-nya sudah saya upload toh, YouTube yang live stream kemarin. Kebetulan dirimu itu aku sebut-sebut. Nah, ini nek cara mizan iki jenenge beras. Saiki muncul panjang umur kon. Alhamdulillah. Itu YouTube-nya tadi sudah saya upload sing live stream yang tanggal 15. Ya di sana kayaknya aku ono suara nih, iki nek cara mizan iki beras iki teknik iki. Lah kok hadir. Hadir. Datang tak diantar pulang tak diundang. Nulek kata Om Yusuf si nyambung, Mbah, energi nih. Keren. Saya tidak pernah dendam kepada siapa saja teman-teman. Walaupun yang bully itu habis-habisan. Jadi kalau ada yang panas terus umat tuh dibully di sana sini, enggak saya tahu. Saya tidak pernah dendam. Nah, nek dunia trading dendam ki lucu gitu. Misalnya Om Tri dendam sama saya terus pamer OP sell. Yuk aku OP-nya sama-sama sell. Kan lucu Om Tri kalau dendam. Dendam itu kalau misalnya Om Tri OP buat diupload ya aku OP sell. Wah, ini musuhan gitu. Walaupun bersaudara, oh kamu cari musuh ini nek cara di jalan kan. Ini piye iki Om Tri? Kok ngobah? Aku sell iki ya musuhan berarti. Ampun. Maka tidak ada dendam. Kalau konteksnya di trading, yang mau kita dendam siapa? Kita itu tidak boleh dendam, tapi harus bermusuhan kalau mau profit. Saya baik. Tidak boleh, yang lain selnya turun. Harus bermusuhan, dendam kurang. Harus musuhan.
Makanya aneh kalau ada orang yang membuli minority itu terus upload profit, bukan cuman trader sebelah yang bisa profit, gue trader majority juga bisa profit. Nah, upload status, OP-nya buy. Loh, tiba-tiba podo kae. Nah ini gini, Om Izan, ini yang tak pamerkan yang pas profit saja, itu yang minus-minus tidak Oh saya iya. profit, tidak saya upload, gitu. Yang XTI ini yang minus, gitu, ini tidak saya tampilkan, gitu. Nanti takut dibully, nah, karena nanti yang minus-minus diumpetin, gitu. Nah, ini yang saya pamerkan yang profit-profit saja, yang minus saya umpetin. Nah. Iya, betul itu, Mbah. Wong padahal kayaknya ngeselin dari kemarin ya, Mbah. Wis, ya jangan keras-keras. Iya. Mesakno iki sampean kan wis kelas kayak aku mbah-mbah lah ya jangan nganulah nanti itu Iya. soalnya nek dirimu sampai mengeluarkan statement nanti siap dijabri syukur kon. Waduh, udah dicapri. Bahaya. Pemizan itu kok kemarin bisa saya kenapa? 6 menit lagi ini kita lihat kondisi yang XTI ya ini sudah sampai diangkat duit. Oh, kenapa enggak saya OP lagi dan sebagainya. Saya akan sedikit mengadakan pembuktian untuk teman-teman. Apakah kalau XAU ini gerakannya turun, nanti XTI ini akhirnya juga akan ikut turun. Seperti kejadian kemarin. XTI-nya naik, XAU naik turun, dan akhirnya XAU-nya naik. Ya, Pak. Terus pagi menjelang sore tadi, gerakannya lemot XAU naik, XTI-nya turun. Sekarang XAU-nya turun, XTI-nya naik. Di lain hari sebelumnya itu sering ada kejadian yang mirip. XTI naik, XAU juga naik. Ini berhubungan dengan sejarah. Maksudnya gini, jika memang polanya terbalik, XAU-nya turun, tapi kok XTI-nya naik dan sebagainya. Kalau kita melihat pola seperti ini, akhirnya penguatan salah satu yang harus kita lihat. XTI-nya naik ini kuat, XAU-nya terjun juga kuat. Jika Anda memahami fundamental, saya akan bicaranya objektif untuk XTI ini, fundamental. Nah, ini kan Timur Tengah lagi anget, Bung. Bom Laut Merah juga bla bla bla. Pada akhirnya jika nanti XAU juga sama-sama naik, terlepas dari bahasa fundamental penguatan dolar kayak atau treasury yield-nya memang bla 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 bla. Ini untuk fundamental saja. Bahasa paling sederhananya, oh iya, XAU-nya naik soalnya biaya produksinya jadi mahal, soalnya ekspedisinya harus muter dulu, menghindari rute yang rawan, dia harus menambah ya biaya ongkos pulang pergi, terus dia mempengaruhi distribusi global. Nah ini kalau Anda menyukai fundamental, area ini tidak akan kita bahas dari sisi teknikalnya. Untuk sisi teknikal, bagaimana kita trading menggunakan fundamental, nah insya Allah besok Senin akan saya praktekkan teman-teman ya. Kalau live trade tanggal 15 dan 16 malam ini, kita menggunakan kaidah minority predictor untuk mensikapi news apakah OP-nya searah dengan OP kita, walaupun OP kita itu sebelum news itu di launching. Jadi tadi kita kebetulan sell dan newsnya turun, dan di Zoom sebelumnya sudah saya jelaskan, yang seperti ini biasa saja. Yang luar biasa kalau justru candlenya naik. Dan di live trade perdana kemarin sudah saya kasih contoh. Nah, untuk yang sesi Senin, kita akan OP langsung melihat berita di Forex Factory. Anggap kita jam berapapun yang mendekati news itu nanti bekerja. Misalkan newsnya 8:30, itu yang katanya itu, wah ini red.
terus secara prediksi forex factory mungkin bagus. Nah, kita langsung akan OP sell. Misal kalau itu berpengaruh pada penguatan dolar dan berpotensi menurunkan harga XAU. Seolah-olah kita, oh ini kok forex factory prediksinya kok bagus. Kita akan praktekkan apa kata forex factory, teman-teman. Kita akan menguji kevalidan news yang nanti akan keluar, dan kita OP-nya melihat prediksi forex factory. Jadi pembeda live trade 2 sesi ini yang dimulai tanggal 15 dan 16 Februari itu kita benar-benar tidak melihat forex factory. Kita mendasarkan OP berdasarkan teknik yang kita miliki, sinyalnya bunyinya apa. Oh, hari ini tadi dalam konteks kita OP mendasarkan pada matrix V setelah close candle ini. Tadi kan kita harusnya OP-nya sell. Dan kita tidak melihat forex factory itu prediksinya bagus apa jelek. Nah, untuk yang Senin kita melihat forex factory, oh ini prediksinya kok bagus, dan nanti berpotensi melemahkan harga XAU, maka akan kita sell langsung. Jadi, akhirnya akan kita dapatkan pengetahuan seperti ini. Sebelum news di launching, kita juga bisa trading nyaman tanpa takut. Sekarang kita melihat contekan forex factory dan news belum diluncurkan, kok ternyata nanti meleset, kita nanti juga akan membuktikan. Kalau memang prediksi forex factory itu contekannya bagus, candle harusnya turun tapi kok malah naik, terus kita nanti mengantisipasi melesetnya news dan ternyata oke-oke saja, maka kesimpulan yang paling final, kita tidak akan lagi membaca berita. Iya, Yan. Sangat lagi. Ini kalau didengar apa mentor yang keren-keren di luar sana itu toh ya paling trader itu manusia yang so yes. Itu Kok orang iya, mana? kok selama bertahun-tahun rating udah hidup ya, Mbah? Kamu bikin penyempurna saja statementmu ya, wah mbok diem saja nanti yang lain, sudah dari dulu tuh. Kita dari dulu itu tidak pernah lihat apapun di news ya, ngerti, Pak Tarjuna ada apa ini? Nah, paling gitu toh. Ini yang untuk open fresh sinyal hari ini, ya tadi kebetulan kita sudah sell di sini ya, harusnya sudah BB profit ya kalau kita open fresh hari ini yang mendasarkan tadi baik karena matriks 3-nya ngecross 2006, anggap kalau tadi Anda opennya di sini buy 001, di sini cut rugi $5, terus lawan arah di close candle ini OP sell 002 terjun segini, sudah BEP plus profit. Penak zamanku tuh Yan. Ya, untuk penerjunan lebih lanjut, ini sudah saya kasih garis 1991 dipas-paskan biar jadi kayak angka cantik. Total perolehan profit ditambah minusnya oil, ini saya masih profit $8.000 itu, pokoknya saya satu lot semua. Aduh, mama sayang. Yan, tiklus Yan. Ini umpau Yan yang versi nganu loh ini mana? Yojo iki di sini ada 2 nama yang sama. Ning nek ini Mizan, ini Fauzan. Wah, kini aku Mizan nek enggak tambahi Fauzan nanti dikira Mizan ini. Pembagian di close, nanti jualannya enggak fokus loh. Nah, itu. Yung kalian jangan-jangan lagi melayani customer ini. Cantik mesti orang ndelok kecap. Om Hendra di close. Nanti kalau floating lagi saya di itu. Waktunya penyegaran nih, Mbah. Mama sayangi, mama sayangi. Om Anton,
Wah, ini biasanya mic-nya masih di dealer ya. Om Anton, Master Trader from Gresik. Aman, Om Anton? Wah, ini mesti tinggal mandi. Kalau Om Fuski ini kebetulan Fuski nggak ikut ini. Untuk teman-teman, silakan di-close karena total sudah profit. Ya, toh. Mau Anda XTI-nya masih minus, total sudah profit, di-close ya. Ini poin-poin seperti ini saya sampaikan. Ingat, saya hanya sebagai sinyal sender ya. Kalau ikut saya, Om, saya mau ikut Om saya. Nanti offline-nya saya masuk ngasih sinyal harus lapor jenengan semua. Om, ini UP apa lagi? Oke. Nah, pemizan ini. Pemizan senengane telik lunga, Kak Jai Langkung. Datang langsung pergi. Om Bambang, aman pasien? Pak Dokter Bambang ya, wis. Wah, ini jangan-jangan si dealer juga mic-nya. Nah, mic-nya masih dealer. Level-level yang saya gambar di sini ada 9695. Ini termasuk kaidah level FE, teman-teman. Makanya setiap kali ada candle nyentuh garis level FE ini, pemantulan hormat gerak pasti ya. Perkara nanti mau jebol lagi, dan rule garis false-nya tadi yang bawah level TP yang angka berapa ini 2002 juga sudah cross di candle yang ini. Nah, ini dalam konteks kita OP sell sudah harusnya membedakan rugi sebelumnya. Atau kalau Anda memang pengen memang dari atas sell, ya sudah, monggo ini mau di close, dipersilahkan. Lumayan. Tadi dari sini mungkin cuma satu posisi, udah 100. Ke plotting lagi. Cuma dapat 40, terus di sell 2 kali, ya ini harusnya sudah profitnya nambah-nambah. Ya toh? Wah, kalau naik lagi di mana? Masuk naik lagi. Nah, kalau naik lagi, yang belum dikonfirmasi pucuknya, itu agak ada di, kalau dia nanti nyentuh matriks 3 ya, matriks 3. Ini kalau kita bicara konteksnya pemantulan lagi ya di situ. Tapi kalau Anda udah di close saja cukup ya monggo. Setengah 10 ada nyis lagi ya. Kalau naik ini nyentuh di matriks M3-nya. Tadi kan M3 belum disentuh, nah, kudus ya. Dia dekat dengan cross pin MA3. Jadi kalau ini MA3 disentuh candle jedut, seolah-olah dia berdekatan dengan cross pin MA33. Nah, itu kalau kita menggunakan kaidah penembusan, kebetulan matriks 3-nya juga sudah nge-cross CPMA33. Pas close candle yang barusan sebelum yang sekarang ini. Nah, ini tinggal konfirmator nunggu apakah dia nanti candle-nya naik membentuk matriks V. Ya, kalau bentuk matriks V berarti XAU posisi sell akan kita close ganti buy. Tapi konfirmator untuk bentuk matriks V juga tidak cepat. Paling tidak butuh 1, 2, 3 candle. Ya alias 1,5 jam lagi. Daripada nunggu yang mending di close saja sudah profit. Jadi ya bila saya sedikit ya. Pas profit di close ya. Biar nanti saya dipuji banyak orang. Di trading apa pembuli atau Om Sango. Ya, Bung. Ya kalau bisa membeli diri sendiri kayak saya ini ya toh, keren nih. Wah, ini Om Sango mesti habis tadi mesti OP sell ini. Perbudakan nasional itu. Pola perbudakan ini tapi yuk naik, aduh gimana ini? Masih nahan, Om. Ditambahin perbudakan. Berarti kalau memang kayak gitu nanti saya naik dikit tak bisa lagi.
Ya berarti di CPMA 33 boleh lagi. Kan dulu belum konfirmator. Masih posisinya sel. Ya. Ini ada news Pak Mas? Setengah 10 tadi? Ada news kok balik. Nah, biasanya saya kan kalau news kan senang saya tanya sama istri itu. Wah, saya tetap pakai news. Saya kan tanya setelah Pak turun ada news apa? Oh, pembagiannya makan siang gratis Om Sangut, makanya kok rame. Belum. Nah, karena belum sampai di CPMA 33. Kalau sampai CPMA kita tambahi lagi, tapi kan kasihan Om Sangut nanti. Kalau nggak turun kan Om Sangut nanti terus bakal menyantap biar kadarnya turun. Pokoknya artis of silat metrik is Sultan Sangut, S3. Jadi nanti kalau orang-orang lihat YouTube, Om Sultan Sangut ki sapa? Wah, ini penguasa mana? Laut Bali. Aduh. Biar Om Dharma iri ya, yang disebut Om Sangut terus. Sementara yang pribumi Bali didiemin. Malah disuruh tidur. Pasal Bali. Jam 10 ada ini lagi Mama. Wah, iki. Terus main prediktor lagi, capek deh. Prelim UOM ini tahu apa singkatan ini? UOM. Understanding of apa? Wah, saya kok lupa istilah news. News yang paling saya suka itu harga beras naik, terus karena panen. Ampun. Wah, ini XT-nya malah tadi lupa ya, pucuk banget ya. Nah, itu dong. Dus, ya wis sudah. Wah, ini Sangut nggak bilangin saya, Mas Tarsel 3. Gitu. Gimana? Saya harus ngalah kalau Sangut. Saya fokus ya SAU aja Om. Bukannya yang gimbling-gimbling itu bening-bening. Monggo. Seneng ya kalau library itu yang hadir orang luar, terus niatnya penasaran ya tuh lihat-lihat, terus habis itu keluar lagi ya potonganmu, cok, apal aku itu. Nah ini kan saya ngomong gini nanti kalau ada yang bully sudah saya bully duluan. Dan rame Sangut ya dah. Asik tuh Sangut trading kok cuman isinya bully sama bicaranya yang kasar-kasar gitu trader ini. Enggak, ini saya nganu loh, Mas. Nek ada orang yang berpotensi, wah nanti mau masuk penasaran karena setelah masuk nanti mungkin gini, lah cuman kayak gitu ya. Sekarang sudah saya sindir duluan. Trader kok goblok, waduh. Enggak, ini tuh statement untuk menangkis. Nanti kalau ada orang penasaran mengarah banding-bandingin sekarang sudah asem wis diwaca ini tak Sangut. Sudah dibaca kelakuan trader lu kok keluar lagi. Wah, ternyata sudah disindir. Tapi wah kita niatnya mau penasaran mau lingak-lingu itu intip-intip nanti terus ya lah cuman kayak gitu ternyata sudah disampaikan sama trader yang so yes. Dah besok nggak usah ikut live trade. Nah, syukur. Naga dikadali bium sangat. Aduh, mama sayangi. Ya begitulah Indonesia. Enggak, ini katanya jam 10 ada news. Makanya kan tak pas-paskan saja. Ya enggak masalah juga.
Ini mau balik mau apa kan fungsinya aku kan sinyal sender sudah ngasih profit segini banyak masa nggak di-close saya syukurin gitu. Kalau kita bicara konteks memanjangkan TP sampai 191 ya ikuti dan siap resiko jika candle balik lagi. Di minority ada kaidah jika OP panjang kita tidak disentuh candle dan candle nge-cross balik sesuai lawan arah, seolah-olah memang bayi kita yang lotnya sudah dinaikkan itu yang menambal profit sebelumnya. Nah, TP 200 001 paling dapatnya $20. Iyalah sudah terjun 150 pip nggak jadi, malah naik tinggi lah arah jadi buy 003 misalkan. 003-nya naik 100. Oh, malah banyak yang 003 profitnya. Itu ganjaran kalau kita belajar menahan TP panjang tapi tidak kena. Nah, ini kalau candle barusan naik di CP MA33 kebetulan angka duit 2000 yo juga muntal mantul. Psikologi distribusi itu akan seperti itu terus. Angkat duit itu magnet. Harga XAU 1000, dikejar lagi 1500, dikejar kalau ring panjang. Kalau ring step 2100. Sorry, 1000, 1100, 1200, nah itu angka duit semua. Tapi kalau kita bikin kelipatan per misalkan 2050, 2075 itu per 250 pipan. Untuk trade menggunakan kaidah M30 itu sangat nyaman ya. Tapi kalau kita menggunakan ring H4, level-level itu boleh kita jadikan entry dan pilihan untuk arah TP. Otomatis arah TP-nya panjang juga. Kita tunggu ini jam 10. Formasi candle nanti akan bentuk matrix V atau tidak ya. Ini sementara kok belum ada tanda-tanda untuk siluet matrix V-nya. Wah ini tadi Bitcoin kalau kita OP ya lumayan masih dapat sisa gitu ya. Shoot, ya, tapi tidak apa-apa. Kadang saya kepincut OP-nya Om Sanut itu. Kemarin sudah BTC-nya, ini tadi kita juga sedikit telat OP-nya karena memang fokusnya di news dan langsung dikasih yang valid-valid itu minimal seneng lah gitu. Nah, ini semoga ini sudah ada matrix V ya. Jadi kalau matrix V itu rule OP-nya setelah close candle yang ini kita OP sell. Nanti orang-orang bilang, wah dipas-paskan, ya mentang-mentang ini turun tak Om Sangut. Ya enggak? Padahal setelah close candle ini kan sudah bentuk siluet V untuk sell atau close ini toh. Oke. Nah, pas turun terus pas turun M-Trader bilang sell ya semua orang bisa candle sudah turun gitu. Aku njawab enak walah dul. Kalau di Facebook walah jum. Tapi tidak akan kita OP lah. Ini lagian ini hari Jumat dan besok kita sudah ketemu hari Sabtu. Untuk Anda yang suka main apa? BTC. Wah, terus volatility index ya, master trader vol index Mr. Fauzan from bilangnya Jogja Selatan. Wah, gini tuh bisa lah api sama. Aduh, mama sayangi, iki bium sanget kok gak disel. Tahun senene nggak sak utok ah. Aduh, tahu gitu tadi di CPM 33 ini diopesnya lagi yang sanget. Tapi karena kita arahannya memang mau melihat pola matrix V, ya sudah nunggu candle aja. Ternyata malah turun lagi. Ini kalau tiba-tiba candle anjlok, gitu, sampai harga yang 1991 yang sudah kita bikin level matrix di sini, ini sudah level FE teman-teman berdasarkan low matrix FE tanggal 14
Februari ya, di jam ini yang tadi berapa 3 server. Ini kalau kita bikin leveling seolah-olah mendekati harga ya ini 91 jeglek. Ini kalau nggak hari Jumat nanti kalau turun di sini saya OP teman-teman. Tapi kan hari Jumat sudah sampai sini ya wis berhenti. Itu happy family time. Kayaknya ngikut Bagong Kampret, Om. Wes, ya ini gara-gara Om Sangut ini.